wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nurfadila dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya ada tugas Pancasila yang terkait dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini saya mengambil konten terkait dengan Masjid Mataram, Kota Gede. Baiklah, di sini saya izin bertanya, apa tujuan utama pembangunan Masjid Mataram Kota Gede pada masa Kerajaan Mataram Esa? Oke, ini kaitannya dengan panjang ya. Jadi ketika pembukaan hutan, ini namanya hutan Mentau, dulu kan hutan sini, itu yang diberi hadiah hutan Mentau ini namanya Ki Ageng Pemanan. Itu dari rombongan dari Pajang datang ke sini membuka hutan, sekaligus yang berkaitan dengan itu yaitu untuk berdakwah sampai ke pedalaman, karena saat itu dakwah Islam itu hanya berada di pantai utara, di Demak, di sekitar itu. Makanya yang sebutannya Wali Songo saat itu berbentuk juga untuk menyampaikan memberikan dakwah sampai ke pedalaman, sehingga dari Demak kemudian masuk ke Pajang, dari Pajang akhirnya masuk ke sini, Alas Mantau namanya. Nah, di situ sekaligus kedua-duanya, di samping sebagai nanti tempat bagian dari Keraton Pajang yang Kadipaten atau daerah regional atau bagian dari Pajang, sekaligus dari Wali Songo itu untuk menyampaikan dakwah di sini. Oleh karena itu dia membuat di samping kerajaan, artinya kelengkapan kerajaan, yaitu ada keraton, kemudian pasar. Nah, di sebelah barat alun-alun ini masjid. Di situ sebetulnya desainnya itu sudah dibuat seperti itu, dan itu tampaknya utamanya untuk Sunan Kalijaga, salah satu wali yang saat itu tampaknya sangat berpengaruh atau mendesain dan bersama-sama dengan kerajaan itu untuk membuat pola ini atau desain. Jadi ada kerajaan, kemudian dalam kerajaan itu ada keraton, ada alun-alun, ada pasar, dan masjid. Nah, sekaligus sebagai pusat pemerintahan adalah di keraton, kemudian alun-alun itu pusat komunikasi, sosial, edukasi, dan lain sebagainya, kemudian pasar sebagai pusat ekonomi, kemudian masjid sebagai pusat spiritual. Itu disebut catur gatra tunggal. Jadi ada empat aspek atau bagian: alun-alun, pasar, masjid. Nah, pusat pemerintahan, pusat sosial, pusat ekonomi, dan ini pusat spiritual. Sehingga di sini kemudian dibuat masjid. Masjid ini sebetulnya pembuatannya mungkin bersamaan dengan keraton dan lain sebagainya. Kira-kira panjang itu sebetulnya, karena Ki Ageng Pemanan itu masuk di sini 1556. Kemudian sekitar beberapa tahun baru bisa membuat desa. Kemudian sekitar 1578 sekitar itu juga sudah mulai membangun keraton, alun-alun, kemudian pasar dan masjid. Nah, sehingga ditentukan keselesainya masjid ini sekitar 1587. Ada yang menyebutkan 1589 karena mungkin penyempurnaan. Sedangkan kerajaan Mataram yang raja pertamanya itu namanya Panembahan Siropati, itu anaknya Ki Ageng Pemanan tadi ya, itu menjadi raja 1556. Jadi diformalkan bahwa setelah jadi raja kemudian memformalkan di sini pembangunan masjid itu 1557 atau
disempurnakan sampai 1589. Itulah awal sejarahnya adanya masjid yang sebetulnya ini berkaitan dengan tugas kewalian. Atau boleh ketutupan ya kameranya ya? Enggak, tangannya Enggak. Apa saja bangunan yang bersejarah di Masjid Mataram yang terdapat di Kota Gede? Ulangi. Kerasin ya. Apa saja bangunan yang bersejarah di Masjid Mataram yang terdapat di Kota Gede? Ya, ini masjid namanya Masjid Mataram ya, kepunyaan Kerajaan Mataram ya. Dan Kota Gede itu adalah pusat Kerajaan Mataram ya. Oke, itu masuknya di sini gitu ya. Sebetulnya banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di sini yang berkaitan dengan kesejaraan ya. Oke, pertama masjid yang dibuat itu yang utama adalah ruang utama di sini di dalam ini. Ya, itu bentuknya jogluk. Nah, jogluk itu ada di atasnya ada namanya tajuk atau crown atau mahkota. Kemudian ada 4 pilar atau 4 tiang. Itu sesungguhnya punya niatan untuk menyampaikan 5 rukun Islam. Yang di atas tajuk itu syahadat, tiang 1 salat, tiang 2 puasa, tiang 4 zakat, tiang 5 haji. Itu di ruang utama ya, di ruang utama masjid. Itulah yang berkaitan dengan sangat berkaitan dengan sejarah dan sekaligus penyampaian Islam. Kemudian diikuti dengan ini ya, serambi. Ini juga ada beberapa yang dimaknai untuk menyampaikan Islam. Satu, pintu utama tengah ya, ini syahadat. Pintu kedua kanan itu sholat, pintu sana itu puasa, pintu sana zakat, pintu sana haji. Pemanaan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sebetulnya tidak, masih panjang lagi karena di luar ini ada namanya pohon sawo, namanya pohon sawo kecil, itu jumlahnya 17 untuk menyampaikan bahwa sholat waktu 5 waktu itu ada 17 rakaat. Itu disampaikan di sana supaya orang ini ada filosofi meaningnya atau arti filosofinya. Jadi tidak hanya kok sawo kecil. Nah, sawo kecil itu sendiri nanti ada uraiannya, tapi mungkin tidak gitu. Kemudian di luar itu sebetulnya masih kaitannya ada ornamen dengan Hindu karena dulu banyak orang Hindu ya di sini, dan ada yang bekerja sama dengan Hindu dan Muslim ketika membangun ini. Nah, sekarang dia menjadi monumen. Dan kalau dulu itu ada orang Hindu yang bekerja bersama dengan orang Muslim. Itu salah satu contohnya ornamennya Hindu di sana. Itu ada kemuncak itu tiga sab yang berada di hampir seluruh di atas tembok itu, sana semuanya itu ada kemuncak ya. Ini diartikan itu sesungguhnya karena jumlahnya semuanya itu 63. Kenapa 63? Karena usia Rasulullah. Kemudian kemuncak 3 ini, satu yang bawah itu menyampaikan itu syariat, yang kedua itu atau pelaksanaan ya, kemudian yang kedua puncak yang kedua itu kebutuhan, yang ketiga kesyukuran. Itu bagaimana kita beribadah itu dengan 3 itu ya, mengikuti karena kita melakukan, dan sebagai karena itu kebutuhan kita juga nilai ibadah, kemudian tanda syukur juga ada. Jadi ada namanya kemuncak. Itu ya contohnya kaitannya dengan sejarah dan kemasjidan yang ada di sini. Itu saja, nanti tidak terlalu. Pertanyaan yang terakhir, mengapa Masjid Mataram Kota Gede menjadi salah satu destinasi wisata yang populer? Ya, sangat berkaitan dengan sejarah. Dan di masjid ini atau tidak hanya masjid dan sekitarnya ini menjadi kawasan heritage atau bahasa Indonesia saya lupa. Benar, tapi heritage artinya ini heritage ini diakui atau diinformasikan ke internasional.
jadi cagar budaya. Nah, makanya di sekitaran masjid ini karena diinformasikan sebagai heritage atau cagar budaya sampai internasional, sehingga banyak juga di samping orang domestik atau lokal, banyak juga orang luar datang ke sini. Jadi karena itu disebut cagar budaya. Artinya cagar budaya heritage itu ya bentuk peninggalan kebudayaan yang dijaga. Bahkan dinas kebudayaan dari Departemen Kebudayaan Republik Indonesia itu untuk menjaga di sini, tidak boleh berubah-ubah. Jadi kalau dibersihkan boleh, tapi kalau dirubah-ubah sehingga ini masih dalam kondisi yang sejak dulu seperti ini. Ya kalau kemarin karena gempa ada yang direnovasi itu, tapi kalau pada posisi yang seperti itu yang aslinya. Kenapa jadi pusat pariwisata ya? Karena memang kawasan ini kawasan tua, kawasan heritage, kawasan cagar budaya, dan memang di sini sebetulnya bagus